Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di pelajaran IPA kelas 7. Pada pertemuan hari ini, Ibu ingin membahas tentang kalor dan perpindahannya. Pada pertemuan sebelumnya kan kita sudah membahas tentang suhu dan perubahannya. Nah, ini masih berhubungan sama suhu. Ini adalah kalor dan perpindahannya. Tujuan kita mempelajari ini adalah pertama menganalisis dampak kalor pada suatu benda, lalu mendeskripsikan hubungan antara massa jenis zat, dan perubahan suhu terhadap banyaknya kalor yang dibutuhkan. Yang ketiga, agar kamu bisa mendeskripsikan proses perpindahan kalor. Yuk, lanjut. Bagaimana sih cara membuat air cepat mendidih? Nah, kalau kamu memasukkan air ke dalam panci, begitu saja maka tidak akan mendidih. Cara airnya bisa cepat mendidih, maka kita harus memberikan kalor, memberikan api. Nah, kalau misalnya kita memberikan api di bawahnya, maka lama-kelamaan airnya akan mendidih dan panas. Nah, berarti api ini merupakan kalor. Kalor itu adalah panas, ya, yang menghasilkan panas suatu benda. Akhirnya benda yang tadinya bersuhu rendah jadi bersuhu tinggi. Itu dinamakan dengan kalor. Jadi apa sih kalor itu sebenarnya? Nah, kalor itu adalah energi panas yang dapat mengalir dari benda bersuhu tinggi, yaitu kalau dalam tadi, contohnya yang tadi adalah air yang sedang mendidih di atas kompor, maka benda bersuhu tingginya berarti adalah apinya, ya, ke benda bersuhu rendah, yaitu airnya, ya, yang tadinya airnya bersuhu rendah, maka karena ada energi panas, maka benda yang bersuhu tinggi mengalirkan panasnya ke benda yang bersuhu rendah. Satuan kalor dalam SI itu adalah Joule. Masih ingat kan, SI itu adalah satuan internasional. Jadi satuan kalor di seluruh dunia itu memakai satuan Joule. Satu kalori itu sama dengan 4,2 Joule. Nah, sedangkan 1 Joule itu sama dengan 0,24 kalori. Nah, kalori itu berarti energi, ya. Energi kalau misalnya pada makanan, itu kalori berarti pada karbohidrat. Kalor mengubah wujud benda. Nah, wujud benda itu kan kemarin sudah kita bahas pada zat. Pada wujud zat itu ada zat padat, zat cair, dan zat gas. Nah, ketiga wujud ini bisa berubah tergantung dengan penerimaan kalor atau pelepasan kalor. Contoh, benda yang berubah dari padat ke cair, berarti prosesnya adalah mencair. Nah, ini dalam proses mencair ini, lihat ini tanda panah merah itu berarti dia memerlukan kalor, sedangkan yang tanda panah putih itu adalah melepaskan kalor, berarti melepaskan panas, ya. Kalau dari padat ke cair, berarti dia membutuhkan panas agar bisa mencair. Maka pada saat padat menjadi cair, prosesnya mencair dengan memerlukan kalor agar bisa mencair. Sebaliknya, pada saat wujud cair berubah menjadi padat, itu prosesnya adalah melepaskan panas atau melepaskan kalor, dinamakan dengan membeku. Lalu ada juga wujud gas. Dari cair ke gas itu memerlukan kalor, sehingga namanya adalah menguap. Dari gas ke cair itu prosesnya namanya mengembun, ya, dia melepaskan kalor. Dari gas ke padat itu namanya mengkristal, ya, karena dia melepaskan kalor. Contohnya ini adalah pada saat pembentukan salju, nah itu adalah mengkristal. Lalu pada padat, dari wujud padat ke wujud gas itu disebut dengan menyublim. Menyublim ini memerlukan kalor agar bisa berbentuk gas. Contohnya itu penyubliman itu kapur barus yang diletakkan di suhu ruangan, ya. Nah, itu akan lama-kelamaan kapur barus yang tadinya padat dia akan lama-lama hilang, berubah menjadi gas. Nah, ini banyak contohnya, ya, dari padat ke cair, berarti misalnya es batu yang ditaruh di tempat bersuhu ruangan maka lama-lama menjadi cair. Begitu juga dari cair ke gas. Membeku itu contohnya air yang ditaruh di freezer, air yang tadinya cair maka akan lama-kelamaan menjadi beku, ya. Percobaan kalor. Di antara air dan parfum, nah kalau diteteskan ke tangan, mana yang mengalami penguapan lebih cepat? Nah, lihat lagi.
Penguapan itu berarti menguap, berarti dari zat cair menjadi gas ya. Contohnya ya ini, parfum kalau kamu teteskan ke tangan, maka lama-kelamaan dia akan menguap, hilang ya. Kalau hilang berarti menguap jadi gas. Makanya langsung kecium wanginya, berarti kamu mencium gasnya. Nah, yang paling cepat menguap itu adalah parfum. Kenapa? Karena parfum ini kebanyakan pasti ada alkoholnya. Nah, air dan alkohol akan lebih cepat menguap alkohol yang ada di parfum. Karena alkohol memiliki kalor yang lebih besar daripada air. Makanya parfum akan mengalami penguapan lebih cepat daripada air. Nah, semakin kecil massa zat cair yang dipanaskan, maka kalor yang dibutuhkan akan lebih kecil. Ya, kalau massa zat cair, massa itu berarti jumlah zatnya yang ada di zat cair itu. Semakin kecil massanya, maka kalornya juga kecil. Jadi kalau dirumuskan, Q sebanding dengan M. Q itu adalah kalor, simbol dari kalor, satuannya joule, sebanding dengan M. M itu massa, satuannya kilogram. Jadi kalau misalnya dijadikan rumus, Q sama dengan M. Nah, bagaimana kalau massa zat cairnya lebih besar? Semakin besar massa zat cair yang dipanaskan, maka kalor yang dibutuhkan juga semakin besar. Ya, kalau dijadikan rumus berarti sama. I banding dengan M. Ya, jadi kalau dia makin kecil masanya, ya udah kalornya makin kecil juga. Tapi kalau dia semakin besar masanya, maka kalornya juga semakin besar. Nah, ini adalah jenis-jenis zat. Ini adalah kalor jenisnya. Kalor jenis itu simbolnya adalah C. Ya. Air kalor jenisnya kira-kira 4.200 joule per kilogram. Nah, ini adalah jenis-jenis zat yang sudah dilakukan percobaan dan kurang lebih kalor jenisnya sebesar ini ya. Ada air, ada zat cair, ada zat padat juga di sini. Kalor jenis, ya tadi kan udah kalor ya. Kalor sama kalor jenis itu berbeda. Nah, kalau kalor itu panasnya ya, sedangkan kalor jenis adalah banyaknya kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan 1 kg zat sebesar 1 derajat Celcius. Ya, jadi kalor yang dibutuhkan berapa kalau kita ingin menaikkan 1 kg zat sebesar 1 derajat Celcius? Itu namanya kalor jenis. Nah, kalor jenis itu simbolnya C. Ya, lalu tadi kalau Q itu adalah kalor, maka kalor jenis itu simbolnya C. Kalor jenis itu satuannya yang tadi ya, nih, joule per kilogram kuadrat Celcius. Nah, ada kuadrat Celciusnya, berarti nanti ada hubungannya dengan suhu. Semakin kecil kalor jenis zat yang dipanaskan, maka kalor yang dibutuhkan juga semakin kecil. Jadi sama, Q sebanding dengan C. Kalor sama dengan kalor jenis. Jadi semakin besar atau semakin kecil kalor jenisnya, maka kalornya juga mengikuti. Ya, begitu juga ini. Semakin besar kalor jenisnya, maka kalor yang dibutuhkan juga makin besar. Nah, karena ada kalor, lalu ada kalor jenis yang berhubungan sama suhu, maka untuk kalor juga berhubungan dengan T. T besar ini adalah suhu. Ini adalah delta. Delta itu perubahan, berarti delta T adalah perubahan suhu. Ya, dari suhu akhir dikurangi suhu awal, itu namanya perubahan suhu. Harus ada perbedaan suhu yang awal dengan yang akhir, berarti ada perubahannya. Semakin besar kenaikan suhu pada zat yang dipanaskan, maka kalor yang dibutuhkan juga semakin besar. Jadi sebanding semua ya, sebanding dengan massa, sebanding dengan kalor jenis, dan sebanding dengan perubahan suhu. Jadi kalau kita satukan semuanya, yang mempengaruhi besar kalor atau Q adalah massa, kalor jenis, dan juga perubahan suhu. Maka dari semua pengaruh itu, terbentuklah sebuah rumus Q sama dengan M kali C dikali delta T. Q itu adalah kalor, kalor satuannya joule, M itu adalah massa, satuannya kilogram, C itu adalah kalor jenis, satuannya joule per kilogram derajat Celcius, delta T adalah perubahan suhu, atau kalau kita uraikan adalah T1 dikurang T0. T1 itu suhu akhir, T0 suhu awal. Jadi suhu akhir dikurang suhu awal, itulah jumlah delta T-nya. Nah, ini adalah rumus yang harus kalian ingat untuk mengetahui kalor pada suatu zat.
Satuan kalor adalah Joule atau disingkat jadi J. Contoh soal. Berapa energi kalor yang diperlukan untuk memanaskan 2 kg besi yang kalor jenisnya 460 Joule per kilogram derajat Celcius dari suhu 15 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius. Dari soal ini mungkin kamu bingung, apa sih ini? Ada angka 2 kg, ada 460, ada suhunya. Nah, sebelum kamu mulai menghitung berapa jumlah kalornya, kan yang ditanya berapa energi kalor ya, kamu tulis dulu diketahuinya. Yang diketahui pertama adalah, lihat, berapa energi kalor yang diperlukan untuk memanaskan 2 kg besi. Nah, berarti besinya itu masanya 2 kg. Yang diketahui itu massa, kita langsung masukkan simbolnya aja biar cepat. M sama dengan 2 kg. Masanya 2 kg. Lalu ada apanya, Di? Yang kalor jenisnya 460 Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, ini kalor jenis. Kalor jenis tadi simbolnya adalah C kecil. C-nya yang ini ya. Lalu ada delta T. Delta itu perubahan, T itu suhu. Delta T sama dengan berarti perubahan suhu. Suhu akhir dikurang suhu awal. Dari mana nih? Berarti suhu awalnya ini dari suhu 15 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius. Berarti ini adalah suhu awalnya. Sampainya itu berarti suhu akhir. Jadi untuk mengetahui delta T-nya kita kurangi suhu akhir yaitu 100 dikurang suhu awal yaitu 15. 100 dikurang 15 adalah 85 derajat Celcius. Maka delta T-nya adalah 85 derajat Celcius. Apa yang ditanya? Yang ditanya adalah ini. Berapa energi kalor? Berarti yang ditanya adalah Q. Q itu kalor. Kalor aja ya. Kalau kalor jenis C. Jawab deh. Pakai rumus yang tadi ya. Q sama dengan M kali C. M kali C dikali delta T. M-nya 2 dikali C-nya 460 dikali delta T. Delta T-nya 85 derajat Celcius. Tinggal dikalikan aja. 2 kali 460 dikali 85 sama dengan 78.200. Jangan lupa satuannya. Yang ditanya itu kalor, maka satuannya adalah Joule. Nah, ingat ya, kalau setiap menjawab soal fisika, kamu tidak boleh lupa meletakkan satuan SI-nya. Karena kalau tidak ada satuannya, kita akan bingung itu angkanya angka dari besaran apa. Nah, sedangkan yang ditanya adalah kalor. Kalor itu satuannya adalah Joule. Lanjut. Pengaruh kalor terhadap wujud zat secara grafik. Nah, ini ada grafik sebuah wujud zat. Nah, kalau yang di bawah suhu 0 derajat, berarti minus ya. Kalau minus, suatu benda yang ada di suatu tempat yang suhunya minus 10 derajat Celcius, maka berbentuk padat. Ya, contohnya zat cair aja kamu taruh di kulkas yang suhunya minus 10. Pasti bentuknya padat. Nah, kalau dia mengalami perubahan suhu, yang tadinya minus 10, ini suhu ya, ini menunjukkan suhu. Oh, ini menunjukkan waktu ya. Nah, ini menunjukkan suhu. Dari suhu minus 10 ke suhu 0 derajat, maka dia mengalami perubahan suhu. Tapi tetap aja 0 derajat, wujud bendanya pasti tetap padat ya. Jadi dari A ke B, itu dari A itu berwujud padat, yang B juga tetap berwujud padat atau S. Nah, saat dari berwujud padat didiamkan di suhu ruangan aja, maka dia akan mencair ya. Seperti pada wujud pada C ini. C itu cair, berwujud cair. Nah, kalau suhunya kita naikkan ke 100 derajat Celcius, berarti kan panas ya. Nah, maka dia akan berubah menjadi air ya. Menjadi zat cair. Nah, saat dia berubah menjadi zat cair, kalau terlalu lama 100 derajat Celciusnya lama kita diamkan, maka lama-kelamaan dia akan mendidih. Kalau mendidih berarti kan dari wujud gas, dari wujud cair berubah menjadi gas, atau dia mengalami penguapan atau uap. Nah, Q sama dengan C kali delta M kali C kali delta T. Nah, kalau dari padat ke cair, yaitu mencair atau melebur.
perubahan wujud, tidak ada perubahan suhu atau delta T-nya, karena saat es melebur pada suhu 0 derajat, sebagian es ada yang sudah melebur, sebagian lagi ada yang masih berbentuk es. Jadi kalau misalnya mencair, proses mencair dari padat ke cair, itu tidak membutuhkan perubahan suhu. Jadi hanya M dikali L. L itu adalah kalor lebur. Ya, jadi bukan kalor jenis lagi ya, bukan C air, kalor jenis air, tapi menjadi kalor lebur. M dikali L. Contoh, hitunglah banyaknya kalori yang diperlukan untuk meleburkan 2 kg es 0 derajat Celcius pada titik leburnya jika kalor lebur esnya 336.000 Joule per kilogram. Jangan lupa kita tulis dulu diketahuinya. Yang pertama ada apanya nih ketahui ini? 2 kg itu massa. M sama dengan 2 kg, lalu ada L-nya. Ya, L-nya adalah 336.000 Joule per kilogram. Nah, ini kan titik suhunya 0 derajat, berarti 0 derajat ini tidak ada perubahan suhu. Dia 0 derajat terus, jadi kita tidak usah kalikan delta T-nya karena tidak ada perubahan suhu. Yang ditanya Q, banyaknya kalor, berarti Q-nya, maka dijawab Q sama dengan massa dikali kalor leburnya aja. Nggak usah pakai delta T karena tidak ada perubahan suhu. Ya sudah, tinggal dikalikan saja. M-nya 2 dikali L-nya 336.000 sama dengan 672.000 Joule. Itu kalau ditanyakan penguapan ya, dari zat padat ke zat cair. Nah, ini jangan lupakan ya. Ini adalah proses tetap padat, jadi tidak ada, ini ada perubahan suhu, tapi wujudnya tetap padat. Nah, ini kalau ini tidak ada perubahan suhu, tapi wujudnya berubah menjadi cair. Dari C ke D, ini tidak ada perubahan suhu, tapi tidak ada perubahan wujud, tapi ada perubahan suhu. Dari D ke E, itu tidak ada perubahan suhu, tapi ada perubahan wujud bendanya, wujud zatnya, yaitu menjadi gas. Nah, untuk mencari kalor lagi, M kali C kali delta T kan ya tadi. Tapi kalau misalnya dari cair menjadi gas, berarti kan dari zat cair, lalu airnya jadi hilang karena jadi gas atau ada proses penguapan atau menguap, maka sama, tidak pakai delta T ya. Maka jadinya Q sama dengan M kali U, itu adalah uap ya, uapnya berapa, kalor jenis uapnya berapa. Perubahan wujud ini tidak ada perubahan suhu ya, karena saat air menguap pada suhu 100 derajat Celcius, sebagian air ada yang sudah menguap, tapi sebagian lagi ada yang masih berbentuk air. Nah, kalau kita lihat grafik yang tadi, nah ini, pokoknya kalau yang dia sejajar dari sini ke sini kan titiknya masih satu garis ya. Nah, ini berarti tidak ada delta T-nya. Begitu juga dari D ke E. Nah, ini proses mencair tidak ada delta T. Ya, ini juga proses menguap tidak ada delta T. Ini namanya lebur ya. Proses melebur tidak ada delta T. Nah, ini proses menguap juga tidak ada delta T-nya. Yang ada delta T hanya proses dari padat. Ya, proses membeku dan proses mencair. Nah, ini baru ada perubahan suhunya. Contoh, hitunglah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menguapkan 2 kg air jika kalor uap airnya 2.260.000 Joule per kilogram. Seperti yang tadi, jangan lupa tulis dulu diketahuinya. M-nya diketahui 2 kg, lalu kalor leburnya adalah, kalor uap air maksudnya ya. Kalor uap airnya adalah, ini U ya, bukan L, mohon maaf. Kalor uap airnya 2.260.000. Yang ditanya tetap kalor, berarti Q sama dengan M kali U. Ini bukan lebur ya. M kali U. 2 dikali 2.260.000, maka hasilnya 4.520.000 Joule. Jangan lupa satuannya. Pengaruh kalor terhadap wujud zat secara grafik. Masih sama seperti yang tadi. Nah, perhatikan ini ada grafik. Besar kalor yang diperlukan untuk mengubah 200 gram es pada proses A ke C. Jika kalor jenis esnya 2100 Joule per kilogram derajat Celcius, berarti dari sini ke sini kalor jenisnya atau C-nya 2100 dan kalor leburnya 336.000 Joule per kilogram. Berarti kalor C-nya dari B ke C itu adalah 336.000. Berapa besar kalornya?
Nah, berarti yang kita cari itu adalah 2 kalor ya, dari A ke B dan kalor dari B ke C. Nanti kita tinggal jumlahkan saja. Caranya seperti ini. Perhatikan. Nah, di sini ada analisa grafik dari A ke B tidak mengalami perubahan wujud, tapi ada perubahan suhu. Yang A suhunya minus 10, yang B suhunya 0. Sedangkan dari B ke C itu mengalami perubahan wujud, yaitu mencair. Yang tadinya di sini padat, di B, lalu di C adalah mencair. Itu adalah proses lebur ya. Tapi tidak ada perubahan suhu kalau pada B ke C atau pada proses peleburan. Diketahui tadi masanya adalah 200 gram. Nah, massa karena satuannya kilogram, maka kita ubah dulu ke kilogram, menjadi 0,2 kilogram. Nah, ini C airnya, CS maksud Ibu, dari A ke B itu berarti kalor jenis S-nya 2100, sedangkan dari B ke C itu berarti kalor leburnya 336.000. Di sini ada delta T, ya, delta T-nya berarti yang ini aja. Nah, delta T itu kan suhu akhir dikurang suhu awal. Suhu akhir dari A ke B berarti akhirnya yang B. 0 dikurang minus 10. Minus ketemu minus jadi plus, maka 0 tambah 10 sama dengan 10 derajat Celcius. Yang ditanyakan tadi tetap kalor. Berarti kalor totalnya ya. Jawab, Q sama dengan M kali C kali delta T. Berarti yang pertama kita cari kalor dari A ke B, yaitu rumusnya massa kali kalor jenis S dikali delta T. Ini ada delta T karena ada perubahan suhu. Ditambah dalam kurung massa dikali kalor lebur ya. Jadi 0,2 yang ini massanya dikali C-nya 2100 dikali delta T ada 10 ditambah dalam kurung lagi massanya sama ya 0,2 karena zatnya sama dikali kalor leburnya tadi 336.000. Nah, ini kita kalikan dulu ya, baru dijumlahkan. 0,2 kali 2100 kali 10, 4200. Sedangkan 0,2 kali 336.000 sama dengan 67.200. Baru kita jumlahkan, hasilnya adalah, maka kalor totalnya 71.400 Joule. Hasilnya yang C, jawabannya yang C. Nah, ada asas Black yaitu Q serap sama dengan Q lepas ya, atau Q lepas sama dengan Q terima, sama aja ya. Contohnya, Q lepas itu air, Q terima itu bejana. Misalnya ya, ada air sama panci ya, bejana itu kayak panci. Yang dilepaskan itu air, tapi yang diterimanya itu, yang menerima kalor itu adalah pancinya ya. Saat dipanaskan, maka airnya melepaskan kalor. M kali sama ya, Q itu rumusnya pasti M kali C kali delta T. Ini dikasih A biar bisa diketahui ya. A itu berarti Q lepas, B itu berarti terima. Delta T adalah suhu tinggi dikurang suhu rendah ya. Seperti ini ya. Contoh, jika di dalam gelas berisi 50 gram air bersuhu 20 derajat Celcius, kemudian dimasukkan air bersuhu 80 derajat Celcius sebanyak 30 gram, tentukanlah suhu campuran air tersebut. Ya, diketahui yang pertama 50 gram air itu suhunya 20 derajat. Berarti massa yang pertama itu 50 gram, lalu suhu yang pertama itu 20 derajat Celcius. Nih, lalu ada air lagi dimasukkan lagi. Berarti ada 2 jenis air. Kita sebutnya 2. Massa air yang kedua itu adalah 30 gram, lalu suhu yang kedua adalah 80 derajat Celcius. Yang ditanyakan suhu campuran. Berarti T itu suhu, C itu campuran. Ini simbol aja ya, biar tidak terlalu banyak tulisannya. Maka pakai Q lepas sama dengan Q terima. Q lepasnya berarti MC kali delta T yang pertama sama dengan MC kali delta T yang kedua. M1-nya tadi 50, C1-nya karena nggak ada kalor jenisnya, maka ini diabaikan aja, dihapus aja. Kita kalikan yang ada aja. 50 dikali TC-nya yang ditanya, dikurang 20. Tadi T1-nya 20 ya. Sama dengan massa yang kedua adalah 30 gram dikali, ini diabaikan, 80 dikurang. Nah, kenapa ini belakang, ini di depan? Karena ini suhu awal, ini suhu akhir. Ya, kan kalau delta T itu berarti suhu akhir dikurang suhu awal. Berarti suhu awalnya yang ada angkanya 20 berarti di sini. Sedangkan 80 adalah suhu akhir. Berarti suhu akhir dikurang suhu awal. Nah, ini nggak tahu nih berapa. Ya udah kita kalikan 50 kali TC lalu 50 kali minus 20. 50 kali TC 50 TC karena nggak ada angkanya. Lalu 50 dikali minus 20 berarti minus 100. Ini begitu juga cara perhitungan yang ini. 30 kali 80 sama 30 kali minus TC.
Nah, lalu kita gabungkan dengan masing-masing jenisnya. Yang ada TC-nya kita gabungkan, yang nggak ada TC-nya kita gabungkan. Ini kita pindah ruas saja, 50 TC minus 30 TC kita pindahkan, berarti dari minus kalau dipindah ruas jadi plus. 50 kalau tambah 30 sama dengan 80 TC sama dengan, ini kita pindah ruas ke sini, berarti 2400 minus 100 kalau pindah ruas berarti minus dirubah menjadi plus. 2400 tambah 100 sama dengan 2500. Maka TC tinggal kita bagi aja. 2500 dibagi 80 sama dengan 31,25 derajat Celcius. Sekarang kita mempelajari tentang perpindahan kalor. Perpindahan kalor itu ada 4 ya. Ada konduksi, radiasi, konveksi, dan ada 3 ya, konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang pertama konduksi. Apa sih konduksi? Adalah perpindahan kalor melalui suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Nah, jadi kalau konduksi itu, kalau kamu pegang suatu benda yang, misalnya ini logam, terus kamu pegang, dipanaskan, maka lama-kelamaan kalornya akan berpindah ke sini, karena di sini nggak ada isolatornya, dia yang kamu pegang itu tetap besinya, maka dia akan berpindah secara konduksi, ya, tanpa disertai perpindahan partikel zat tersebut. Yang kedua adalah konveksi. Ini konveksi berarti yang air yang ada di sini nih, ini disebut dengan perpindahan kalor secara konveksi. Apa itu perpindahan kalor disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut? Partikelnya berpindah juga ya, jadi disebut dengan konveksi. Kalau radiasi, perpindahan kalor secara langsung atau tanpa melalui zat perantara. Misalnya api unggun. Saat kamu dekat api unggun, pasti panasnya akan berasa di tangan kamu atau di tubuh kamu, walaupun kamu tidak langsung memegang apinya. Itu namanya radiasi. Kalornya langsung berpindah tanpa perantara. Nah, mengapa sih pakai baju hitam di siang hari itu terasa lebih panas dibandingkan saat memakai baju putih? Karena apa? Karena warna hitam itu lebih cepat menyerap kalor. Nah, kalor yang sudah diserap tidak dikeluarkan lagi, tidak dipantulkan kalau kamu memakai baju hitam, sehingga panasnya itu menyerap dan terdiam di baju hitam kamu, jadi lebih cepat panas. Kalau putih dia langsung dispantulkan lagi ya. Jadi kalau misalnya siang hari lagi terik, lagi panas, lebih baik memakai baju putih, hindari memakai baju warna hitam. Sekarang bumi makin panas ya. Jadi ini adalah perpindahan kalor. Kalau kita di bumi, berarti perpindahan kalornya adalah dari sinar matahari. Cukup sekian ya dari Ibu, semoga bermanfaat. Nanti untuk soalnya nanti akan Ibu bagikan. Semoga kalian bisa memahami materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.